Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya kalian semua? Apa baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Kembali lagi pada pagi ini bersama Ibu Kemala di pembelajaran PPKN. Nah, pada pagi kali ini kita akan membahas mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Nah, untuk yang mau memimpin doa pada hari ini siapa? Wilda, Bu. Ya, Wilda dipersilahkan. Baik, Bu. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Wilda. Nah, seperti yang Ibu udah jelaskan tadi, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, tentu kalian udah tahu dong ya tentang hak dan kewajiban asasi manusia di pembelajaran di kelas sebelumnya. Nah, maka dari itu, kita langsung saja untuk memulai pembelajaran pada pagi ini. Nah, udah terlihat slide-nya di sini? Udah, Bu. Ya, udah. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai 4 subbab. Nah, pertama ada konsep hak dan kewajiban asasi manusia, kemudian yang kedua ada substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, kemudian yang ketiga ada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan yang terakhir ada upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mengharapkan kalian pada pagi kali ini semangat gitu ya untuk mulai pembelajaran hari ini. Nah, yang belum bangun dari tempat tidur, ayo bangun. Kita harus antusias gitu agar pembelajaran pada pagi ini bisa kalian bisa kalian pahami gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut masuk ke materi yang pertama, yaitu ada konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai makna hak asasi manusia terlebih dahulu. Nah, menurut James Matterson, yaitu anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, dari penjelasan Matterson ini, bisa dipahami bahwa hak asasi manusia adalah hak alamiah yang ada di diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Nah, hak alamiah itu sendiri adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan yang merdeka, yang berakal budi dan berkemanusiaan. Nah, jadi tak ada seorang pun yang diperkenankan untuk merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Nah, kemudian dari pendapat James Matterson ini, kita juga tahu bahwa HAM ini merupakan sebuah instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Nah, tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Nah, setelah tadi penjelasan hak asasi manusia, kita akan masuk ke makna kewajiban
asasi manusia. Nah, kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar manusia. Nah, jadi hak dan kewajiban asasi manusia ini saling berhubungan gitu ya. Kalau misalkan kalian mendapatkan hak, maka itu selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban yang harus kalian lakukan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, yang pertama ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Maksudnya apa? Maksudnya dari tiap-tiap sila Pancasila itu juga ada hak dan kewajiban asasi manusia di dalamnya gitu. Misalnya sila 1. Sila 1 itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi hak kita apa? Hak kita adalah bebas memeluk kepercayaan ataupun agama masing-masing. Nah, kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah melaksanakan ibadah atau menghindari larangan yang telah diatur di dalam agama yang kita peluk. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Perwujudan nilai-nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 sampai dengan peraturan daerah. Nah, jadi maksud pada poin ini adalah hak dan kewajiban asasi manusia itu jelas gitu ya, tercantum dalam undang-undang yang ada, mulai dari Buku Republik Indonesia tahun 45 sampai hingga peraturan yang lebih kecil hingga peraturan daerah. Nah, artinya apa? Artinya hak asasi manusia setiap orang ini terjamin gitu di dalam undang-undang. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Nah, maksud dari nilai-nilai praksis ini adalah ketika hak asasi manusia itu sudah dimasukkan ke dalam peraturan seperti undang-undang, nah ini merupakan implementasi bagaimana hak asasi manusia di dalam undang-undang tersebut gitu. Jadi istilahnya adalah wujud nyatanya dari undang-undang tentang HAM gitu. Nah, kemudian kita dalam materi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Apakah slide-nya sudah terubah di sini? Udah berganti belum ya? Ya, sudah ya. Nah, jadi terdapat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama kita membahas mengenai apa sih penyebab pelanggaran dari hak asasi manusia. Nah, pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor eksternal. Nah, ada yang bisa bantu Ibu nggak untuk menjawab apa saja sih faktor internal dari pelanggaran hak asasi manusia? Saya Bu mau coba jawab. Ya, silahkan Ina jawabannya. Penyebabnya ada 3, yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, terus rendahnya kesadaran HAM dan sikap tidak toleran.
Ya, baik Ina, terima kasih atas jawabannya ya. Nah, jadi benar gitu apa yang dibilang Ina, bahwa faktor internal ini merupakan apa ya, dorongan dari seseorang untuk melanggar hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Gitu. Nah, kemudian di sini juga ada faktor eksternal nih. Ada yang bisa sebutin nggak faktor eksternalnya apa aja ya kira-kira? Saya Bu izin jawab. Ya, silakan anak. Kalau menurut saya untuk faktor eksternal sendiri itu ada berbagai macam, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, sama kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin tinggi gitu. Itu sih Bu dari saya. Ya, terima kasih ya Nana atas jawabannya. Nah, jadi benar gitu. Nah, kalau faktor eksternal ini lebih ke faktor luar gitu ya, misalkan kayak ada yang udah dijelasin sama Nana gitu. Jadi faktor-faktor luar ini mendukung seseorang gitu untuk mengambil hak-hak milik orang lain gitu. Nah, kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Nah, tentunya kasus pelanggaran di Indonesia cukup banyak ya. Jadi Ibu di sini hanya mencontohkan 2 aja gitu ya, biar nggak banyak-banyak banget. Nah, yang pertama adalah kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September tahun 84. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Nah, keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa, seluruhnya dinyatakan bebas. Nah, jadi ini udah termasuk pelanggaran HAM berat ya anak-anak, karena di sini udah sampai membunuh merampas nyawa orang lain, terus juga sampai luka-luka. Itu kan pelanggaran HAM yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM yang berat. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November tahun 98. Nah, dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi 2 pada tanggal 24 September tahun 99 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Nah, ini juga termasuk ke dalam pelanggaran HAM-HAM berat. Nah, sebenarnya banyak sih pelanggaran HAM, baik itu ringan ataupun berat. Nah, misalkan ringan gitu ya. Sebenarnya di lingkungan sekolah juga ada gitu. Misalkan nih teman kalian membuli teman kalian karena kekurangan fisik ataupun karena gelagatnya aneh. Nah, itu sebenarnya termasuk juga gitu dalam hak asasi manusia. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, poin pertama ada upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Nah, jadi di sini ada beberapa hal-hal yang pemerintah lakukan untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama ada membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Nah, kemudian pembentukan instrumen HAM. Yang ketiga ada pembentukan pengadilan HAM. Nah, usaha-usaha yang dilakukan pemerintah ini adalah untuk menjamin hak-hak asasi manusia setiap warga negara. Nah, kemudian poin yang kedua adalah upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama ada bentuk pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, di sini ada yang bisa kasih tahu Ibu nggak? Apa aja sih upaya-upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia? Yuk, yang bisa menjawab silahkan. Syifa mau coba jawab, Bu. Ya, Syifa silahkan. Ya, jadi upayanya itu ada menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, terus meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah, dan juga meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah, gitu Bu. Ya. Makasih ya Syifa jawabannya. Nah, benar. Jadi
pencegahan HAM bisa dimulai dari mana aja gitu. Bahkan diri kalian sendiri pun juga bisa gitu. Caranya adalah dengan kalian menyadari bahwa kalian memiliki hak dan kewajiban, dan orang lain juga memiliki hak dan kewajiban. Nah, maka dari itu kalian juga harus bisa menjaga diri gitu. Jangan sampai kalian merampas gitu atau mengganggu hak milik orang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Maksudnya apa? Nah, maksudnya kalian di sini harus bisa gitu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Nah, apabila kalian memiliki hak gitu, misal kalian kan sekolah sekarang ya kelas 11. Nah, maka dari itu kalian juga mendapatkan hak gitu, hak untuk belajar, hak untuk diajarkan oleh guru gitu. Nah, kemudian itu kan juga mencakup kewajiban-kewajiban yang kalian miliki gitu. Misalnya kalian memiliki kewajiban belajar ataupun memiliki kewajiban untuk masuk sekolah gitu. Nah, maka dari itu kalian sebagai generasi penerus bangsa, kalian harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban asasi manusia kalian. Nah, mungkin itu saja dari Ibu mungkin ya. Sampai sini udah paham belum? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Alhamdulillah paham ya. Nah, kalau kalian beneran paham, di sini Ibu ingin memberikan evaluasi. Nah, evaluasinya gampang sih sebenarnya. Cuma Ibu kayak pengen tahu gitu, bahwa pengetahuan kalian terhadap materi ini tuh udah sampai mana gitu. Nah, jadi untuk tugas pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas di uji kompetensi bab 1. Kalian bisa cek di buku di halaman 46. Nah, nanti tugasnya ditulis di tangan, terus dikumpulkan ke G Drive, terus diserahkan ke Ibu minggu depan. Ya. Bisa dipahami kan instruksi tugas Ibu? Bisa, Bu. Ya, bisa ya kalau alhamdulillah sudah paham. Nah, karena jam pelajaran udah mulai habis gitu ya, mungkin Ibu tutup aja kali ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini mungkin kita tutup dengan doa dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengukilkan untuk doa penutup pada kali ini. Saya deh, Bu. Silakan. Ya, baik teman-teman, untuk menutup pembelajaran yang telah diberikan oleh Ibu Kamala di hari ini, langkah baiknya kita membaca doa menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, mungkin Ibu tutup dulu pembelajarannya. Kalian jangan lupa untuk baca buku, supaya nanti di minggu depan Ibu bakal nanya-nanya ke kalian dulu nih sebelum mulai pembelajaran. Nah, maka dari itu, jangan lupa belajar, terus juga jaga kesehatan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.